Jadi sebenarnya aku waktu itu masih kerja, sama seperti mbaknya, kita kerja sama orang. I was a hotelier, jadi di salah satu hotel di Bali. But then di waktu-waktu senggang, biasanya kalau misalnya lagi libur, aku nonton acara cooking channel gitu deh, baking channel. Nah, di salah satu acara tersebut, itu ada yang namanya si chef tersebut tuh bikin drop cookie. As simple as that sebenarnya awal mulanya. Bikin drop cookie, terus saya juga jadi pengen bikin. Lalu saya catat ingredientnya, and then I go to the shop to get all the list. Tapi waktu saya ke toko bahan kue itu nggak dapet satu doang, yakni extract vanilla. Kalaupun ada itu artificial. Jadi abis itu saya datang ke imported product. Nah di situ baru ada, tapi it's alcoholic based dan ini import. Karena kebetulan saya nggak konsum ya, jadi kayaknya aku pengen bikin sendiri aja deh. As simple as that awal mulanya. Terus saya beli vanilla bean di supermarket. Di supermarket waktu itu ada dan masih murah banget. So basically saya belanja, terus saya bikin sendiri. Gak taunya jadinya lumayan banyak. Nah akhirnya saya kasih, karena waktu itu saya masih kerja di hotel ya, kasih ke tamu. Waktu itu I think it's close to Christmas. Jadi mereka tuh happy banget. Buat mereka it's something very precious untuk vanilla. Terus akhirnya okay. Terus some friends gitu, teman-teman bilang, lu jualin aja gitu kan, lumayan. Oke, ya bener juga ya, aku coba pasarin waktu itu via Instagram, but sedih banget 3 bulan pertama nggak ada yang beli at all. Jadi waktu itu sempat sedih gitu kan, kayaknya jualan gini kok nggak laku-laku gitu. Dan pertama kali customer kita itu justru dari orang luar Indonesia, which is waktu itu kita kirim ke Jerman. Dan saya bingung gitu kan, kenapa ya? Dan saya sempat pada akhirnya saya waktu itu melakukan endorse. Nah itu sudah mulai, nggak banyak sih, tapi adalah seminggu 2 atau 3 customer yang belanja. Sampai akhirnya di titik saya nggak mungkin membeli bahan baku dari supermarket. Saya harus dapat source-nya agar supply chain-nya itu bagus gitu kan. Dan kebetulan di supermarket waktu itu juga udah nggak nemu gitu. Saya bingung kenapa tiba-tiba vanilla bean nggak ada gitu kan. Saya bahkan sampai ke dinas pertanian dan dinas pertanian perkebunan di Bali gitu, sampai telepon. Dan mereka bilang sudah nggak ada lagi vanilla, udah nggak ada yang nanam. Terus saya bilang, kemarin perasaan sempet ngambil kok di supermarket. Oh itu sisa-sisa dulu Bu pasti, karena sekarang tuh di datanya pun udah nggak ada. And then I'm shocked gitu kan, kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya saya research, googling segala macam mengenai vanilla itu sendiri, dan saya cukup surprise bahwa ternyata Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar vanilla di dunia, which is kita support 23% mungkin. Ini harus di cross check lagi ya datanya, karena saya waktu itu googlingnya udah cukup lama, which is sedih banget gitu loh, kita penghasil terbesar terus tau-tau hilang gitu aja. Dan yang paling mirisnya adalah masyarakat kita itu lebih aware dengan yang namanya artificial product. Sedih nggak sih? Akhirnya saya coba cek di Bali sendiri itu pada saat itu nggak mau nanam, karena komoditi yang lebih menarik pada tahun tersebut adalah coklat dan kopi. Ya kan lagi booming banget. Itu apaan vanilla? Bentuknya abu ya. Orang-orang tuh bingung gitu loh. Mbak udah pernah ngeliat vanilla belum? Vanilla yang asli mungkin juga baru-baru ini. Belum kan? Belum, malah dari Google aku. Iya, jadi banyak sekali masyarakat kita yang justru belum pernah melihat pohon vanilla itu seperti apa. Sampai akhirnya saya saya benar-benar kayak nyari petani yang masih nanam. Akhirnya saya ke daerah Jawa, di daerah Jawa Timur itu juga nggak ada. Saya nggak nyerah, saya sampai ke tukang parkir nyari,
Oke, kalau nggak ada yang nanam lagi, kasih tahu saya info petani yang pernah menanam vanila. Saya mau ngedatengin gitu kan. Sampai segitunya gitu loh, saking susah banget. Terus akhirnya saya dapet di daerah Jawa, perbatasan Malang sama Surabaya. Itu lumayan treknya ya, kita kayak adventure gitu, which is I love it. Aku sih suka. Terus saya tanya sama mereka, kenapa Bapak nggak nanam lagi dong, saya butuh nih gitu kan. Enggak mereka nggak mau karena harganya jatuh Mbak, 50.000 sekilo nggak ada yang mau beli. Oke, terus apa ya miris aja kalau misalnya tiba-tiba hilang gitu aja, apalagi ini hanya karena harga, which is harga memang untuk petani sangat krusial ya, karena mereka memang mungkin daily income-nya hanya dari situ. Akhirnya dengan pendekatan yang cukup cukup menarik, maksudnya challenging, which is in a positive way. Jadi kita dengan petani kita itu nggak yang kita kasih bibit terus lu nanam gue ambil, nggak gitu. Jadi kita lebih ke family bonding, karena I think it's very important bagaimana kita itu create ikatan dengan petani, which is this will make their loyal to us gitu kan. Dan pada saat itu juga cukup lucu, karena mereka tuh bingung gitu kan, siapa ini mbak-mbak datang gitu, tutuk datang gitu kan, karena biasanya yang datang ke mereka either tengkulak atau orang bule. Karena memang komoditi ini lebih menarik untuk pasar internasional, which is true. Bahkan di ladang sendiri untuk penjualan domestik, edukasinya harus luar biasa. Gimana ya? We build something from zero to people understand apa sih vanila itu gitu loh. Karena kan kita terbiasa namanya vanila pasti putih, mengkilat, bersih. Vanili itu ya? Vanili gitu kan, baunya kayak susu segala macam. Padahal vanila itu rempah dengan note-nya itu biasanya smoky, ya seperti rempah pada umumnya, dan warnanya itu justru hitam, which we call it as a black gold gitu kan. Nah gitu, jadi akhirnya alhamdulillah kita bisa mengajak mereka untuk menanam kembali, dan saya cukup senang sekali bahwa Dabin Vanilla itu kita menyebutnya like we are reviving Indonesian vanilla. Kita menghidupkan kembali vanilla Indonesia yang tadinya nggak ada. Alhamdulillah sekarang jadi ada, dan bahkan banyak banget, hampir semua petani sekarang like banting setir untuk jualan vanilla, which is ini juga bahaya loh. I mean, I think it's very important untuk kasih edukasi juga ke para petani bahwa jangan kita nanam itu kayak anget-angetan, begitu harga tinggi suruh butok pada nanam semua. Yang paling baik adalah menurut saya ya, menurut kacamata saya, apabila misalnya si petani adalah sebelumnya memang menanam coklat dan kopi misalnya, ya sudah, nanam itu aja. Jangan tiba-tiba banting setir ke vanilla, semua pada nanam hingga akhirnya vanilanya harganya jatuh lagi, iya. Lalu harga kopi dan coklat harganya tinggi, tapi barangnya nggak ada. Terus tahu-tahu banting setir lagi ke sana. Jadi kapan kita mau dapat harga yang bagus gitu kan, kalau misalnya semuanya pada ikut-ikutan gitu. Karena aku melihat kondisi mereka juga, jadi pada saat itu saya cukup kesulitan untuk akses jalan terutama. Apalagi kalau lagi hujan, aduh pusing deh. Jadi kita bilang ke mereka, Bapak, namanya Pak Marji ya, Pak, gini deh, kita paling tidak memperbaiki infrastrukturnya dulu gitu. Jadi kita perbaikin jalannya, terus airnya terutama, jadi biar cuci tangan tuh gampang, yang basic aja dulu sih. Dan mereka sangat appreciate, karena mungkin biasanya nggak kayak gitu. Biasanya mungkin langsung
kasih bibit, jual beli, that's it. Kan kalau misalnya kita seperti ini, paling nggak kita ada hubungan yang baik. Bahkan mereka kan nggak ada WhatsAppan gitu kan, jadi paling nggak SMS-an gitu, kasih saling kabar. You know, it's we treat them like a family because they are. Mereka memang family kita. Mereka itu like our root gitu loh. Kita who are we tanpa mereka gitu kan. Sekarang kita udah lumayan bekerja sama dengan beberapa mitra petani di seluruh Indonesia. Kita udah ada beberapa titik, jadi begitu one source itu nggak bisa supply, kita bisa ambil dari yang lainnya. Kalaupun dan sekarang ini sebenarnya kondisinya lagi oversupply, jadi mereka bisa cari bayar sendiri juga. Dan paling enggak secara teknik, secara bagaimana sih nanam vanili agar nggak panen muda, agar kualitas kita juga tetap baik, itu gimana? Karena memang vanila Indonesia sempat jatuh karena kualitasnya tidak ada quality control. Sampai sekarang pun sebenarnya dari Ladem tuh pengen banget ada sinergi dari pemerintah juga on how to educate these farmers, karena ini bukan salahnya mereka loh, karena mereka nggak tahu aja. Seharusnya yang lebih tahu bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi yang benar pada para petani. Jadi petani taunya jual harga murah, harga naik, harga tinggi, pokoknya relate hanya dengan angka. In term of teknik, segala macam, mereka butuh informasi lebih jauh lagi gitu kan. Dan di Ladem sendiri kan untuk saat ini tidak memungkinkan juga untuk memberikan informasi ke semua petani yang ada di Indonesia, karena sekarang udah banyak banget. 1, 2, 3, or 10, it's still possible. Tapi kalau misalnya semuanya, wow, I think we need collaborate dengan government perhaps ya. Benar-benar. Berarti petaninya ada di Surabaya tadi ya? Perbatasan Di Jawa Timur Timur ada, di Manado ada, di Sumatera juga ada, di Lampung ada. Lumayan lah, alhamdulillah sekarang udah banyak banget. Untuk modal awal, sebenarnya sekarang kalau mau dibilangin modal awal itu, kalau sekarang udah nggak relatable lagi, karena dulu saya mulainya benar-benar dari nol. Dari vanilla itu nggak ada, dari harganya jatuh banget. So, I might say like 50,000. Kalau sekarang mulai dari segitu ya nggak mungkin gitu kan, karena sekarang harga vanilla juga alhamdulillah sudah kembali normal lagi gitu. Bahkan pada saat masih jarang banget yang nanam dan vanilla itu like very very precious, kita pernah jual di harga yang cukup tinggi. I think it's around 10 or 11 million per kilo. Itu yang bikin semua langsung pada heboh. Dan tapi ya itu pada akhirnya kita juga sudah memprediksi bahwa harga vanilla pasti akan menjadi normal lagi ya kan, which is range-nya di harga 2-3 juta or 4 million max.